Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Statistika Universitas Tadulako. Kami dari kelompok 10 Praktikum Analisis Runtun Waktu. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Hasanah dengan standbook G501200079. Saya Indah Aminu, stambuk G501-20095. Dan saya, Proyeksen Thomas, stambuk G501-20029. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai peramalan nilai tukar petani menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau biasa disebut ARIMA. Tonton sampai habis ya! ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average merupakan model analisis statistik yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis data dari waktu dengan lebih mendalam. Melalui model ARIMA, kita bisa menerjemahkan data menjadi informasi yang lebih kaya dan bermakna, untuk kemudian dijadikan landasan mengambil keputusan dan membuat prediksi tren masa depan. Statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran secara umum atau deskripsi karakteristik dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Berikut karakteristik dari variabel yang digunakan. Dapat kita lihat tabel di atas bahwa harga minimum nilai tukar nelayan adalah sebesar 109,85. Sedangkan harga maksimum dari nilai tukar nelayan adalah sebesar 110,38. Harga rata-rata dari nilai tukar nelayan adalah sebesar 110,02. Adapun nilai min, kuantil 3, dan max dari variabel nilai tukar nelayan adalah sebesar 109,85, 110,18, dan 111,01. Selanjutnya kita masuk pada pola data time series. Pola data time series diawal dengan melihat pola data nilai tukar nelayan. Plot data bertujuan melihat karakteristik data yang digunakan untuk pemodelan. Data yang digunakan dalam pemodelan merupakan data nilai tukar nelayan Januari 2017 sampai dengan Desember 2019. Berikut pola datanya. Dapat kita lihat peningkatan tingkat nilai tukar nelayan periode 2017 sampai Desember 2020 mengalami fluktuasi. Puncak kenaikan nilai tukar nelayan tertinggi terjadi pada bulan September pada tahun 2019 dan penjualan terendah terjadi pada bulan Januari 2017. Dengan plot yang dihasilkan, dapat dilihat tingkat nilai tukar nelayan memiliki pola data yang cenderung horizontal. Hal ini dikarenakan pola sebaran data berfluktuasi. Selanjutnya kita masuk pada identifikasi model. Identifikasi model pada ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average adalah proses untuk menentukan parameter model yang optimal untuk digunakan dalam memodelkan suatu deret waktu dengan metode ARIMA. Identifikasi model melibatkan pemilihan nilai-nilai P, D, dan Q yang sesuai dengan model ARIMA. P, D, Q salah satunya adalah dengan melihat stasionaritas data. Stasionaritas data. Stasionaritas data dalam konteks deret waktu mengacu pada sifat data di mana statistik dasar deret waktu seperti rata-rata, varians, dan covariance tidak bergantung pada waktu. Dengan kata lain, deret waktu stasioner memiliki sifat yang konstan atau tidak berubah seiring waktu. Selanjutnya kita masuk pada uji stasionaritas dalam ragam. Stasionaritas dalam varians mengacu pada sifat di mana varians deret waktu tetap konstan atau tidak bergantung pada waktu. Dalam deret waktu stasioner dalam varians, fluktuasi atau dispersi, data tetap konstan seiring waktu. Data dikatakan stasioner dalam ragam apabila lambda mendekati 1. Lambda lebih dari 1 atau lambda sama dengan 1. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai lambda sebesar 1,999924, yang artinya data stasioner dalam varians. sehingga tidak perlu lagi
dilakukan transformasi agar dapat memenuhi asumsi. Transformasi yang digunakan menggunakan transformasi Box-Cox. Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 4.2. Selanjutnya, identifikasi orde ARIMA. Pada plot gambar 4.2 merupakan nilai ACF pada data pemodelan nilai tukar petani. Berdasarkan plot ACF tersebut, diketahui bahwa plot ACF cutoff setelah leg ke-1 dan leg selanjutnya sudah mengalami penurunan hingga diperkirakan model sementara adalah MA. Plot pada gambar 4.3 merupakan nilai PACF pada data pemodelan nilai tukar petani. Berdasarkan plot PACF tersebut, diketahui bahwa nilai PACF cutoff pada leg 2 sehingga diperkirakan model sementara adalah AR. Identifikasi sementara pada model ARIMA yaitu dinotasikan sebagai ARIMA PDQ. Model ARIMA sementara yang terbentuk setelah dilakukan differencing satu kali adalah ARIMA P1Q. Selanjutnya yaitu menentukan nilai ordo autoregresif dan moving average. Nilai ordo dapat dilihat pada plot ACF dan plot PACF di atas. Uji signifikansi parameter pada model terbaik. Setelah melakukan pemilihan model terbaik, diperoleh model terbaik ARIMA adalah 211. Berdasarkan hasil uji signifikansi parameter pada model terbaik, dapat diketahui p-value model AR dan MA lebih kecil dari alfa 0,05, yang artinya parameter tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya yaitu uji normalitas residual. Berdasarkan hasil uji normalitas residual, dapat diketahui bahwa residual tidak berdistribusi normal. Hal ini dilihat dari nilai p-value sebesar 0,7622, di mana nilai tersebut lebih besar dari alfa 0,05 sehingga dikatakan tolak H0. Selanjutnya yaitu uji independen residual. Berdasarkan hasil uji independen residual, diperoleh nilai p-value sebesar 0,7506 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak white noise, atau dengan kata lain residual tidak saling independen. Yang selanjutnya yaitu akurasi peramalan. Berdasarkan hasil akurasi peramalan menggunakan mean absolute percentage error atau MAPE, diperoleh nilai MAPE sebesar 0,3370886%, yang artinya akurasi hasil pengukuran peramalan berdasarkan kategori merupakan model yang baik karena MAPE berada pada rentang lebih kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil peramalan bisa dipercaya.